Jadi sebelum produk itu dipasarkan, seyogianya brand-brand ataupun hak cipta itu didaftarkan dulu, ya, supaya mempunyai. Rangemart. Halo Sobat Rangemart, kembali lagi di Eki, Ekspedisi Kekayaan Intelektual. Pada Eki kali ini, Rangemart berkesempatan untuk berkunjung ke Sidoarjo, Jawa Timur nih. Tepatnya ke salah satu pabrik cat, yaitu pabrik cat Avian. Tentunya merek ini udah nggak asing lagi kan Sob? Pabrik Avian merupakan pabrik cat terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1 November 1978. Perjalanan Avian tentunya tidak lepas dari tangan dingin sang pendiri, yaitu almarhum Sutikno Tanoko yang wafat di usianya ke-95 tahun pada 1 November 2020. Sejarahnya, Sutikno mulai menjalankan usaha toko cat pertamanya pada tahun 1962 di Kota Malang. Perusahaan Avian saat ini berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, namun juga memiliki beberapa pabrik yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Pabrik kedua Avian Brand salah satunya terdapat di kota Serang, Banten, yang telah berdiri sejak tahun 1996, dan di kota Medan, Sumatera Utara yang didirikan pada tahun 2007. Saat ini Avian dikelola oleh salah satu anak Sutikno yang kini menjabat sebagai Presiden Komisaris Avian, Hermanto Tanoko, yang mulai bergabung ke dalam bisnis pada tahun 1982. Setelah Hermanto bergabung, ia mulai melakukan berbagai perubahan, seperti pembentukan tim Research and Development atau R&D, hingga pembuatan web. PT Avian merupakan salah satu produsen cat yang telah mengeluarkan beberapa produk ternama di pasaran. Beberapa merek cat dari PT Avian yang dikenal antara lain adalah No Drop atau cat pelapis anti bocor, Avitex, Avian, cat kayu dan besi, Aries, Super Silk, dan masih banyak lagi. Produk-produk Avian tersebut tentunya memiliki keunikan untuk pengaplikasiannya. Misalnya, cat yang khusus diaplikasikan pada kayu, perahu, ruangan outdoor, kamar mandi, dapur, ruang tamu, bahkan cat khusus yang bisa menyala di kegelapan. Ini kami punya home deco magnetik. Untuk home deco magnetik ini sesuai dengan namanya ya Bapak Ibu ya. Jadi dapat membuat permukaan substrat dapat ditempeli oleh magnet. Lalu selanjutnya kami punya Evergo Kids Card. Lalu selanjutnya kami punya home deco glow in the dark, yang mana untuk cat ini dapat menyala di dalam gelap. Sebagai produsen cat kenamaan di Indonesia, PT Avian memasarkan produk meliputi seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk sobat ketahui, Avian memiliki kekayaan intelektual, salah satunya pada merek. Merek dan produk-produk Avian sudah terdaftar di DJKI, khususnya pada kelas 2 yaitu untuk produk cat tembok. Selain itu, ada juga kelas 40 untuk jasa pengecatan, dan masih banyak lagi. Selain merek, Avian juga memiliki kekayaan intelektual lain, yaitu paten sederhana dengan invensi cat satu lapis. Avian Brands juga telah berhasil meraih puluhan penghargaan, di antaranya Top Brand Award, Most Valued Brands, Super Brands Award, Indonesia Original Brand Award, Most Reader's Choice Award, Product Quality Award, Indonesian Customer Satisfaction Award, Satria Brand Award, Frost & Sullivan Indonesia Excellence Award, dan masih banyak lagi. Pentingnya perlindungan kekayaan intelektual juga disampaikan Hermanto Tanoko selaku pemimpin Tancorp Group yang membawahi PT Avian Tbk. Halo
Halo Sobat Smart semuanya, Alhamdulillah ini pertemuan yang luar biasa. Kali ini kita bertemu dengan Pak Herman Noko. Jadi kita ingin tahu nih pandangan dan motivasi Pak Herman terhadap pentingnya perlindungan intelektual. Ya, itu sangat penting sekali ya. Jadi sebelum produk itu dipasarkan, seyogyanya brand-brand ataupun hak cipta itu didaftarkan dulu, ya, supaya mempunyai kekuatan hukum, dan kalau produknya itu bisa diterima di pasar, bisa laku keras, nah itu you sudah mempunyai hak, dan brand maupun desain tersebut tidak bisa ditiru oleh para kompetitor you ataupun siapapun gitu ya. Diambil ya Pak, Iya, itu penting sekali ya, karena nilai sebuah perusahaan, kalau memang perusahaan itu sudah besar ya, itu yang paling utama adalah merek ya, dan juga hak cipta, desain, semuanya itu penting sekali. Iya, paten kalau memang itu mempunyai satu kelebihan di teknologi. Bangun kantor hukum bersama berdua. Oh, kantor hukum. Iya, Ya. khusus di bidang hakim. Iya. Kan sudah ketemu ya waktu di di Jakarta ya. Ya, bootcamp. Tapi saya nggak ikut Pak, saya ikut yang ini. Oh gitu. Iya, ikut, saya nggak ikut. Salam kenal Pak. Saya mau menanyakan terkait kekayaan intelektualnya Bapak. Itu kan merupakan aset intangible ya Bapak ya, yang menjadi salah satu faktor penting dalam membangun suatu reputasi. Gitu. Kemarin saya lihat ke pabriknya Avian dan ke IO Pak, saya melihat ada museum bagaimana Avian itu berjalan dari ayahnya Bapak kemudian sampai sekarang gitu. Nah yang mau saya tanyakan adalah pertama, bagaimana membangun suatu reputasi terkait aset intelektual khususnya brand Avian sehingga menjadi besar sekarang ini. Apakah ada filosofi ataupun value yang ditanamkan oleh orang tua Bapak sehingga itu menjadi dorongan bagi Bapak untuk bisa membuatnya menjadi lebih besar? Karena banyak yang saya baca itu kalau dari perusahaan keluarga tidak banyak ya Pak yang berada di top begitu ya. Biasanya di generasi kedua, generasi ketiga itu bubar begitu, karena saling mengklaim begitu ya, saling merebut kekuasaannya. Tapi saya melihat perusahaan Bapak ini justru malah semakin merangkul dan semakin maju dan menjadi perusahaan yang besar begitu. Nah ini dari segi aset intangible bagaimana membangun reputasi dan menjaga reputasi itu tetap memiliki sesuatu yang benar-benar memiliki value Pak, sehingga nilai asetnya pun juga jadi lebih besar. Oke. Ini memang Avian ini dimulai oleh papa saya ini sangat mementingkan reputation ya, integritas, dan pentingnya bagaimana sebuah brand itu kita jaga sehingga company punya reputation, punya brand itu value-nya itu terus meningkat. Kami paham, jadi kami tidak gampang untuk merubah-rubah formula ya, itu kami jaga benar. Kalau memang mau dirubah itu dilakukan research and development dengan mendalam, apa tidak ada perubahan-perubahan yang memang ke arah negatif. Kalau itu nggak ada semua, baru kita rubah gitu ya. Makanya Avian ini mempunyai laboratorium mungkin yang tercanggih ya di Indonesia ya, terbesar juga. Itu luas 5.000 meter persegi hanya untuk lab, dan investasinya ratusan miliar pada saat pandemi. Itu bangunnya mulai dari bulan Maret 2020 sampai selesai di akhir 2020 gitu ya. Peralatannya juga canggih, itu justru peralatan untuk testing itu kan mahal gitu ya. Lebih mahal dari mesin yang besar-besar itu, karena itu kan akurasinya, dan kita bisa memprediksi berapa puluh tahun ke depan kualitas catnya itu bagaimana, kita bisa lebih cepat itu. Formula-formula kita juga bisa cek itu, kompetitor punya itu dari apa saja, komposisinya bisa kamu lihat. Gimana sob, semakin sadar kan kekayaan intelektual memang sepenting itu. Selain merupakan aset intangible yang berharga bagi pemilik kekayaan intelektual, juga dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional dan berkontribusi secara signifikan untuk negara. Pemilik kekayaan intelektual di luar sana pasti bangga banget deh sama aset yang dipunya. Sama seperti sobat yang memiliki kekayaan intelektual. Jangan lupa dilindungi dengan memintakan hak perlindungannya kepada negara. Sekian Eki kali ini.
Ikuti terus Eki, sampai jumpa di ekspedisi kekayaan intelektual selanjutnya.